Kita akan melanjutkan pembahasan kita, sudah cukup intermezzonya. Kita akan membahas kembali kitab Galatia. Dan ini jujur, bagian ini akan sangat berpikir. Oke? Ini akan mengantukkan. Karena kalau disuruh mikir, pasti ngantuk. Lebih ngantuk dari hari-hari biasanya. Tapi kalau kita setia untuk ngikutin ini, saya jamin, ini pegang perkataan saya jamin kita semua akan ngerti Injil lebih dalam lagi. Karena kemarin setelah saya selesai menyelesaikan khotbah ini, semalam saya mandi, waktu mandi tiba-tiba sambil mengingat khotbah ini, saya teringat akan satu hal yang nanti akan saya sharingkan, dan ini ternyata wow, sangat dalam gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat di dalam bagian yang akan kita baca ini sebuah retorika. Tapi sebelum masuk ke dalam itu, mari kita baca dulu teks kitab Galatia. Galatia 2 ayat 11 sampai ayat 21. Kenapa kita mesti tetap baca dari ayat 11? Karena inilah yang menjadi dasar atau konteks dasar pembicaraan Paulus. Sekali lagi ini yang menjadi konteks dasar pembicaraan Paulus untuk dikembangkan di ayat 15, 16 sampai kepada ayat 21 nanti di pasal 2. Oke? Sudah dapat semua? Galatia 2 ayat 11 sampai 21 saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, ingat Kefas itu Petrus. Aku berterus terang menentangnya sebab, ingat ya, ia salah. Yang salah siapa? Petrus, Kefas. Rasul bisa salah ya berarti ya. Ingat, Rasul bisa salah. Di sini teks Alkitab yang ngomong. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah ini, kita masuk ayat 15 dan 16 sampai kepada ayat 21. Menurut kelahiran, kami adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ingat, minggu lalu kita udah bahas, orang Yahudi dan orang berdosa. Ingat ya, di sini bukan Yahudi dan non-Yahudi, tapi Yahudi dan orang berdosa. Jadi orang Yahudi menganggap orang-orang non-Yahudi itu orang berdosa. 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yang akan kita bahas hari ini ayat 17 dan 18. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Coba Anda baca sekali lagi ayat 17 masing-masing. Anda ngerti nggak maksudnya apa? Saya yakin kalau baca Alkitab, ini adalah ayat yang akan dilewatkan begitu aja. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, karena komanya kepanjangan di belakang, ini biasanya, gitu ya, udah mulai ada gimana gitu. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Tiba-tiba pelayan dosa apa nih? Nah, mungkin kata-kata Kristus adalah pelayan dosa ini kita tidak akan terlalu gubris. Karena kita udah langsung, ini udah pasti tidak dan lain sebagainya macam. Pada intinya ayat 17 ini, jarang sekali untuk digubris. Ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Ini pun sebenarnya ayat 18 ini termasuk ayat yang kalau dibaca,
nggak akan ada orang yang bisa ngambil sesuatu dari teks ini. 17 dan 18. Ayat 19-nya baru ya ada yang bisa ngambil. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Nanti ada tema khotbah hidup untuk Allah. Hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. 19:20-21 itu mudah. 17-18 ini agak sulit. Maka hari ini saya jamin khotbah ini tidak akan lama. Karena cuma bahas ayat 17 dan 18. Tapi khotbah ini akan sedikit memusingkan. Saudara-saudara, kita sudah bahas ayat 15 dan 16. Di mana kita di situ akan menemukan perbandingan si Paulus menjelaskan tentang orang Yahudi dan orang berdosa. Ingat ya, orang Yahudi dan orang berdosa. Secara praktikanya kita bisa langsung membayangkan ini maksudnya apa. Ya, terus kemudian ayat 16 kita teringat dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Semua bisa terima. Karena itu juga hal yang secara praktisnya kita bisa mengingatnya. Kenapa? Karena ada kematian Yesus di kayu salib yang membuat pembenaran itu bisa terjadi. Jadi secara praktisnya kita bisa lihat. Tapi bagaimana dengan ayat 18? Ayat 18 ini penuh dengan logika, penuh dengan retorika, penuh dengan filosofi. 17 dan 18 penuh dengan 3 hal itu. Jadi saudara-saudara, ini adalah tarikan Paulus tentang Injil yang lebih dalam lagi. Yang lebih dalam lagi. Sehingga saya yakin banyak sekali yang akan melewatkan bagian ini karena lebih banyak orang yang nyari baca Alkitab hanya untuk hal-hal yang sifatnya praktis dibanding hal-hal yang sifatnya filosofis. Keduanya perlu. Alkitab perlu dimengerti secara praktis, perlu dipahami secara filosofis. Maka kalau kita secara logika, secara retorika, secara filosofi juga tidak terlatih, jangan harap iman kita bisa bertumbuh dengan baik juga. Kenapa? Karena Alkitab menyajikan hal yang praktis, sekaligus retoris, sekaligus logis, sekaligus penuh dengan filosofis. Jadi dua-duanya ada. Apalagi kita bicara dengan pemikiran Paulus, di mana Paulus adalah orang pintar di zamannya. Yang dia udah pasti ngerti hal-hal yang bersifat hukum, filsafat, dan lain sebagainya macam. Maka coba kita lihat sekarang ayat 17. Fokus kita sekarang ke ayat 17. Ayat 17 berkata apa? Tapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Apa artinya ini? Nah, pertama saya akan menjawab ayat ini dengan 2 hal. Yang pertama, kita lihat dulu bagian perkataan sementara kami berusaha untuk dibenarkan. Coba perhatikan kalimat itu. Sementara, jadi ada teks yang mungkin akan menyulitkan kita. Yang pertama adalah itu. Sementara kami berusaha untuk dibenarkan. Nah, apakah di sini Paulus sedang mengindikasikan bahwa usaha manusialah yang membuat dia bisa dibenarkan? Karena seakan-akan teks itu sedang mau ngomong kayak gitu loh. Coba, benar gak? Seakan-akan ya, teks itu, sementara kami berusaha. Ingat ya, sementara kami berusaha untuk dibenarkan. Nah, kemudian saya cobalah mencari dari bahasa aslinya kata berusaha ini. Kata asli, bahasa aslinya menggunakan kata zeteo. Z-E-T-E-O. Zeteo. Yang artinya sebenarnya mencari atau berusaha menemukan. Oke?
mencari, atau berusaha menemukan. Nah, kalau di sini sementara kami berusaha untuk dibenarkan, sebenarnya kita bisa rephrase kata ini dengan kata seperti ini. Sementara kami mencari pembenaran dalam Kristus adalah orang-orang berdosa. Jadi di sini kata yang bisa kita pakai adalah, kalau di sini sementara kami berusaha, sedangkan kita bisa ganti dengan sementara kami mencari pembenaran di dalam Kristus. Kenapa? Dengan demikian kalau kita bilang kita mencari pembenaran dalam Kristus, itu mengindikasikan yang bisa memberikan pembenaran itu adalah tetap Kristus. Bukan kitanya. Jadi bukan usaha kita, tapi kita tahu Kristus yang membenarkan kita mencari pembenaran di dalam Dia. Karena apa? Dia yang bisa membenarkan kita. Itu yang benar. Karena hanya Kristus yang bisa membenarkan kita. Oke? Ini ngerti ya? 17 bagian awal. Nah, sekarang kita akan melihat seluruh konteks ayatnya. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami mencari pembenaran dalam Kristus, kami ini adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Paulus pakai kata pelayan dosa disematkan kepada Kristus? Balik ke ayat 15. Ayat 15 bilang apa? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa. Orang non-Yahudi berarti berdosa. Jadi dengan demikian kita tahu Paulus lagi mau masuk ke dalam pemikiran orang Yahudi dan mau meruntuhkan pemikiran itu dari dalam. Caranya apa? Dia bilang gini, oke, coba kalau kami pakai pola pikir kamu. Terus Yesus, misalnya Yesus itu ternyata, sebentar. Coba kami kalau pakai pola pikir kamu. Orang Yahudi itu kan tidak boleh bersekutu dengan orang-orang non-Yahudi. Betul? Karena apa? Ada tipikal Yahudi dan orang berdosa. Orang kudus dan orang berdosa tidak boleh bergaul. Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Bahkan lebih daripada itu. Orang-orang Yahudi dengan stereotip pekerjaan atau suku tertentu pun, itu orang-orang Yahudi, bahkan dengan penyakit tertentu pun, tidak boleh mereka bersekutu. Contoh, orang Yahudi tidak boleh bersekutu sama pemungut cukai. Terus siapa lagi? Orang Yahudi menganggap orang zelot itu adalah orang yang harus diasingkan. Kenapa? Orang zelot adalah tukang makar. Suka memberontak kepada pemerintah. Siapa lagi? Orang Yahudi menjauhi kusta, tidak punya relasi dengan orang-orang tersebut. Orang-orang yang dipisahkan itu mereka anggap sebagai orang berdosa. Oke? Ini pola pikirnya. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang berdosa. Pertanyaannya, Yesus bergaul nggak sama orang berdosa? Kalau gitu Yesus pelayan dosa. Kalau pakai pola pikir orang Yahudi, Yesus adalah pelayan dosa. Karena dia Yahudi, tapi gaul sama orang non-Yahudi. Contohnya siapa? Perempuan Samaria, Yohanes 4. Siapa lagi? Orang kusta, Matius 8, Lukas 1, Markus 1. Terus siapa lagi? Bahkan, ya Zakeus, pemungut cukai. Makan bareng. Bahkan murid Yesus ada orang zelot. Simon orang zelot. Orang zelot tadi apa? Orang yang membelot, tukang buat makar. Loh, orang Yahudi gak boleh gaul sama mereka karena berdosa. Yesus kalau gaul sama mereka berarti Yesus adalah pelayan dosa. Jadi begitulah cara Paulus menarik kesimpulan
pemikiran, kalau mau dia wrap up nih pemikiran orang Yahudi dengan pemikiran Taurat mereka akan menganggap Yesus adalah orang berdosa atau pelayan dosa. Kita akan tarik ke zaman sekarang. Ada nggak orang-orang zaman sekarang masuk ke dalam gereja, bilang selamat karena kasih karunia Allah, tapi masih hidup dengan menggunakan pola pikir Taurat? Mungkin gini, kita tuh kadang-kadang ya, pola pikir Taurat itu gunanya adalah waktu kita menghakimi orang lain. Bukan cuma itu, contoh. Salah satu pola pikir Taurat adalah Anda merasa mendapat berkat kalau Anda berusaha lebih untuk Tuhan. Itu kan pola pikir Taurat. Ya nggak? Itu pola pikir Taurat. Di mana untuk mendapatkan kebaikan Allah yang luar biasa, Anda berpuasa. Untuk mendapatkan kebaikan Allah yang luar biasa, Anda mengosongkan waktu untuk baca Alkitab lebih dalam. Untuk mendapatkan kebaikan Allah yang luar biasa, Anda berdoa dengan lebih dalam. Itu bukankah cara hidup Taurat? Saya mau tanya, siapa yang sudah lolos dari hal itu? None of us. Kita semua masih kayak gitu. Dan kalau kita masih pakai cara kayak gitu, artinya apa? Kita melihat Yesus adalah pelayan dosa. Karena Yesus bergaul sama kita. Ngeri gak? Ngeri gak? Ini makanya waktu saya baca ini, gak ada sebenarnya setelah dicek ya. Setelah saya cek diri saya sendiri aja semalam, gak ada ya ternyata satu hal di dalam diri saya, itu ternyata yang sudah pure berpikir dengan cara kasih karunia. Masih ada sisi-sisi Taurat dalam diri saya juga. Bagaimana saya melihat Allah, bagaimana saya melihat orang lain, bagaimana saya melihat diri saya, bagaimana saya melihat pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan, amin. Kita datang ke gereja kayaknya, gue capek, ke gereja mulu. Mulai hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan. Ke gereja jauh, apa segala macam. Bukankah itu cara pikir Taurat? Kenapa bisa, kalau kita bilang kita berelasi dengan Tuhan, kok bisa ada kata jauh? Kita mulai mengukur kasih Tuhan dengan jarak tempuh kita, waktu yang kita spend untuk bertemu dengan Dia. Gila gak? Itu yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Kita ternyata sampai detik ini masih terus bergumul untuk bisa membuang cara hidup seperti orang-orang yang ada dalam hukum Taurat ini. Kita semua terus mengukur Tuhan dengan cara kayak gitu. Ini harus diakui lah. Saya saya merasa kalau ada orang yang bilang, wah saya percaya anugerah Allah 100%, saya tidak lagi hidup berdasarkan Taurat. Saya nggak yakin dia pernah bergumul tentang itu di dalam hidupnya. Saya nggak jamin dia pernah bergumul. Justru kalau kita baca Alkitab, semakin kita akan mengoreksi hal-hal yang semakin kecil dalam hidup kita. Ternyata masih ada sisi di mana saya masih hidup based on law, bukan kasih karunia Allah. Dan kalau kita cara hidupnya seperti itu, kita tarik, maka Yesus bergaul sama kita. Dengan demikian kita menjadikan Yesus pelayan dosa. Apakah iya Yesus pelayan dosa? Saya punya cerita sedikit. Ini yang cerita tentang apa yang saya yang kemarin saya dapatkan ketika saya lagi mandi ya. Kan seperti yang kalian tahu lah, saya sangat takut naik pesawat. Ini level ketakutannya tuh sudah sangat aneh sebenarnya. Terus ditambah nanti tanggal 22 sampai 27 itu kan ke Kalimantan harus naik pesawat kan.
Saking takutnya naik pesawat, tiketnya aja gue yang pesen. Biar gue yang milih jenis pesawatnya apa. Karena gue nggak mau naik Boeing. Gue mau naik Airbus. Nah, sampai jenis pesawat. Bahkan nanti gue rencananya gue yang check in supaya gue bisa dapat kalau perlu deket pilot lah. Sebelah pilot kalau bisa. Karena pernah kita duduk paling belakang, naik salah satu grup dari Singa Terbang. Kita duduk paling belakang, berasa sekali ya. Jadi ya itu makanya nanti saya akan coba check in duluan gitu ya. Udah terus itu ya seperti kalian tahu kadang-kadang itu membuat saya nggak bisa tidur juga. Mau naik pesawat aja padahal belum naik pesawat ya. Udah nggak bisa tidurnya sampai hari ini. Nah terus habis itu apa yang terjadi? Satu hal yang waktu mandi dan waktu merenungkan bagian ini yang menjadi perenungan saya adalah kenapa lebih takut naik pesawat? Harusnya lebih takut kalau pelayanan di sana itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kenapa lebih takut naik pesawat? Harusnya kita lebih takut, saya lebih takut kalau pelayanan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Oke, itu pola pikir yang umum. Saya tarik lagi. Kenapa saya ternyata takut naik pesawat? Jangan-jangan di dalam hati saya takut kalau pesawatnya jatuh saya masih berdosa. Sehingga saya masih sebenarnya mengukur dengan Taurat.